Di pondok pesantren yatim kami ada 5 empang yang diisi oleh ikan mas, ikan koi, ikan gurame, ikan nila, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat BN, sekarang saya mengajak sahabat untuk berjalan-jalan sejenak ke sebuah pondok pesantren yang khusus mendidik anak-anak yatim, anak-anak duafa, anak-anak yang terlantar pendidikannya karena faktor ekonomi. Di sini tidak dipungut biaya pendidikan. Dan alhamdulillah ternyata Allah selalu memberi rezeki untuk makan dan minum anak-anak ini. Dan ternyata Allah selalu memberikan kelancaran kepada pengasuh pondok pesantren ini untuk bisa pondok pesantren ini eksis. Pondok pesantren ini bernama Pondok Pesantren Yatim Nurul Fauqa Nurin. Letak pondok pesantren ini di Gunung Salak, Endah 2, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan majelisnya berada di Jalan KS Tubun, Jakarta Barat. Pengasuh pondok pesantren ini yang mulia Kiai Haji Dr. Andus Sahrillah Aspari MAG, yang lebih dikenal sehari-hari oleh santrinya dengan panggilan Kiai Haji Zedli. Memang patut kita acungi jempol karena hatinya yang keras, semangatnya yang selalu menyala-nyala bersama para pengelola lainnya untuk membangun pesantren ini, untuk menjalankan pendidikan di pesantren ini, sehingga pesantren ini tetap eksis sampai saat ini. Kiai Haji Zedli tidak saja di pondok pesantren ini menggerakkan, mengajarkan ilmu pengetahuan secara teoritis, khususnya pengetahuan agama Islam, tetapi juga menjadikan atau mencetak anak-anak ini agar kelak dia setelah dewasa bisa hidup mandiri. Karenanya Kiai Haji Zedli bersama timnya sebagai selaku pengasuh pondok pesantren ini, di samping mengajarkan ilmu agama Islam, di samping mengisi dada anak-anak ini, juga sekaligus dia bersama tenaga pendidik lainnya di pesantren ini mencetak anak-anak ini dan menjadi pebisnis yang Islami,
menjadi pengusaha sukses yang Islami, dengan harapan agar generasi muda Islam ke depan yang dilahirkan oleh pondok pesantren ini benar-benar menjadi generasi yang bertangan di atas, bertangan memberi, bukan bertangan di bawah atau bertangan meminta. Inilah tekad dari Kiai Haji Sadli bersama para pendidik lainnya di pondok pesantren ini. Kiai Haji Sadli bersama teman-temannya yang lain selalu bekerja keras mengupayakan agar anak-anak tersayangnya ini bisa lancar pendidikannya terus-menerus. Jika saja Kiai Haji Sadli atau para pengajar lainnya memberikan khutbah Jumat misalnya, atau memberikan tausiah misalnya di masjid-masjid atau musalla di berbagai tempat, dia upayakan agar bisa pulang membawa bekal untuk anak-anaknya. Dengan cara memperkenalkan pesantrennya, memperkenalkan para santrinya kepada jemaah. Sehingga apabila ada jemaah yang berkenan untuk memberikan sumbangan, untuk berempak atau bersedekah, silakan. Kiai Haji Sadli membebaskan kepada donatur yang bermurah hati memberikan sumbangan impak dan sedekahnya melalui langsung ke pondok pesantren, melalui dia atau tenaga pendidik lainnya, atau melalui rekeningnya. Ketika suatu kali selesai sholat Jumat di suatu tempat, Kiai Haji Sadli memberikan khutbah atau menjadi khatib Jumat. Kebetulan saya juga sholat Jumat di sana pada salah satu masjid di Jakarta. Saya sempat berdialog dengan Kiai Haji Sadli. Aduh, saya sungguh tersentuh. Berdiri bulu masa mendengarkan usaha yang dilakukan Kiai Haji Sadli untuk membangun pondok pesantren ini dan untuk mengupayakan agar pendidikan anak-anaknya di pondok pesantren ini lancar terus. Sungguh berat perjuangannya, tetapi ternyata Allah meringankannya sehingga sampai saat ini pondok pesantren ini tetap eksis. Anak-anaknya tetap bisa belajar dengan baik. Para santrinya tetap bisa menimba ilmu pengetahuan dan melakukan praktik lapangan sebagai pebisnis, sebagai petani di areal seluas 2000 meter persegi di kawasan pondok pesantren Yatim Nurun Fauqa Nurin, Gunung Salak, Endah 2, Bogor, Jawa Barat. Sahabat, Kiai Haji Sadli tidak saja hanya sekedar membaca kitab-kitab di hadapan anak-anak, tetapi mempraktekkan bagaimana berbuat baik kepada sesama. Tidak jarang di pondok pesantren ini berlangsung acara tahlilan, acara doa
yang sengaja diberikan khusus untuk para donatur yang telah berbuat baik kepada pesantrennya. Kiai Haji Zadli sendiri juga mempraktekkan kepada para santrinya bagaimana memberi makan ikan yang ada di kolamnya. Dan bagaimana bertani yang baik. Bagaimana hidup sabar dalam menghadapi tantangan. Dan bagaimana prinsip istiqomah. Dan bagaimana meneguhkan pendirian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, sekali-sekali datanglah ke pondok pesantren Yatim Nurun Fauqa Nurin. Di sana insya Allah kita akan bertemu dengan para santri yang benar-benar istiqomah dalam kesehariannya. Kita akan bertemu dengan keluarga besar pondok pesantren Yatim Nurun Fauqa Nurin yang terlihat benar-benar bisa dicontoh dan diteladani dari sisi kehidupan beragama Islam, kesantunannya, keramah tamahannya, kerendah hatiannya, benar-benar membuat kita merasakan bahwa Islam itu sungguh benar-benar indah. Sahabat BN, sulit menggambarkan melalui kata-kata perjuangan Kiai Haji Zadli bersama teman-temannya, bersama rekan-rekannya untuk memperjuangkan masa depan anak yatim, anak duafa yang terlantar akibat faktor ekonomi. Namun ternyata yang sulit ini yang dilakukan Kiai Haji Zadli bersama teman-temannya di pondok pesantren Yatim Nurun Fauqa Nurin, Bogor, Jawa Barat. Ini adalah kobong yang sengaja kami buat yang bertujuan untuk menyentuh hati, untuk menasehati secara hati-hati kepada anak-anak yatim kami yang mereka mempunyai kelakuan khusus atau mempunyai kelebihan khusus, supaya ada perubahan sehingga keluar dari pondok pesantren kita akan mempunyai manfaat, mempunyai akhlak yang baik di dalam bermasyarakat. Demikian juga di majelisnya di Jalan KS Tubun, Jakarta Barat. Semoga pondok pesantren ini makin besar, makin berkembang dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sahabat BN. Semoga Allah meridainya dan juga semoga Allah meridai kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.